Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Lukitasari, NPM 246101119 dari kelas K3. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya dengan judul analisis biaya dan kinerja perusahaan terbuka PT Kimia Farma Tbk atau KAEF periode 2024 sampai 2025. Dalam presentasi ini saya akan membahas profil perusahaan, perbandingan kinerja, keuangan, analisis biaya dan laba, penyebab perubahan kinerja, serta kesimpulan dan rekomendasi. Pada slide pertama yaitu profil perusahaan dan sumber data. PT Kimia Farma Tbk atau KAEF merupakan perusahaan yang bergerak di sektor farmasi dan barang konsumsi serta merupakan bagian dari BUMN Farmasi di bawah PT Bio Farma. Produk dan layanan yang dimiliki cukup beragam, mulai dari obat generik, obat etikal, obat OTC, kosmetik, hingga jasa apotik, dan laboratorium klinik. Saya memilih Kimia Farma sebagai objek analisis karena perusahaan sedang melakukan restrukturisasi dan efisiensi biaya setelah mengalami kerugian dalam 2 tahun sebelumnya. Hal ini membuat KAEF menarik untuk dianalisis dari sisi biaya dan kinerjanya. Data yang digunakan berasal dari laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Kimia Farma tahun 2024, serta informasi kinerja keuangan tahun 2025 dan beberapa sumber berita keuangan. Ketiga yaitu perbandingan kinerja keuangan 2024 dan 2025. Selanjutnya saya akan membahas perbandingan kinerjanya. Dari tabel dilihat bahwa pendapatan atau penjualan neto mengalami penurunan dari sekitar 9,94 triliun menjadi 9,22 triliun pada 2025 atau turun sekitar 7,2%. Kemudian beban pokok penjualan juga mengalami penurunan yang lebih besar yaitu dari 6,99 triliun menjadi 6,15 triliun atau turun 12%. Walaupun pendapatan turun, laba kotor justru meningkat dari 2,95 triliun menjadi 3,06 triliun atau naik sekitar 4%. Hal ini cukup penting karena kerugian bersih perusahaan juga berhasil ditekan. Dari sekitar 842 miliar pada 2024 menjadi 335 miliar pada 2025, akhirnya kerugian bersih berkurang sekitar 60,2%. Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi KAEF mengalami perbaikan karena perusahaan mampu menekan biaya lebih besar dibanding penurunan pendapatannya. Kemudian untuk slide keempat yaitu analisis biaya dan laba. Pada slide ini saya melakukan analisis terhadap beban pokok penjualan dan margin laba kotor. Persentase beban pokok penjualan dihitung dengan membandingkan beban pokok penjualan dengan pendapatan, kemudian dikalikan 100%. Hasilnya, pada tahun 2024, persentase beban pokok penjualan berada di 70,7%, kemudian turun menjadi 66,8% pada tahun 2025. Sementara itu, margin laba kotor mengalami peningkatan dari 29,3% pada tahun 2024 menjadi 33,2% pada tahun 2025. Penurunan persentase beban pokok penjualan dan peningkatan margin laba kotor menunjukkan adanya perbaikan efisiensi biaya. Dengan kata lain, walaupun pendapatan perusahaan menurun, KAEF mampu menghasilkan laba kotor yang lebih baik karena biaya produksi atau pembelian barang dapat dikendalikan. Untuk slide kelima yaitu penyebab perubahan kinerja. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kinerja. Ada 2 faktor utama. Yang pertama adalah penurunan volume penjualan obat etikal. Penjualan obat etikal mengalami penurunan sekitar
16,1% dari 2,90 triliun menjadi 2,43 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh pelemahan permintaan dan persaingan besar di pasaran. Dampaknya adalah pendapatan perusahaan secara keseluruhan ikut mengalami penurunan. Kedua, adanya efisiensi beban pokok penjualan dan beban usaha. Melalui restrukturisasi internal dan program efisiensi biaya, beban pokok penjualan turun sekitar 12%, sedangkan beban usaha turun sekitar 12,6%. Efisiensi ini yang menjadi faktor penting dalam memperbaiki kinerja perusahaan karena mampu membantu memperkecil kerugian bersih hingga sekitar 60,2%. Jadi, faktor yang paling berpengaruh terhadap perbaikan laba adalah efisiensi biaya, meskipun perusahaan masih menghadapi tekanan dari sisi pendapatan. Untuk slide terakhir, yaitu slide 6, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kondisi PT Kimia Farma Tbk pada periode 2024 sampai 2025 mengalami perbaikan, tetapi perusahaan masih berada dalam kondisi rugi. Kerugian bersih berhasil diperkecil menjadi 60,2%, terutama karena adanya efisiensi biaya. Namun, perusahaan masih menghadapi masalah utama berupa penurunan pendapatan, terutama dari segmen obat etikal. Selain itu, beban keuangan atau bunga utang yang masih menjadi tekanan bagi laba perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat 2 rekomendasi. Pertama, KF perlu memperkuat pemasaran obat etikal serta memperluas kerja sama dengan fasilitas kesehatan dan rumah sakit. Dengan begitu, penjualan dan pendapatan diharapkan dapat kembali meningkat. Kedua, perusahaan perlu melanjutkan restrukturisasi struktur keuangan dan mengendalikan penggunaan utang, sehingga beban bunga dapat ditekan dan kerugian bersih dapat berkurang hingga pada akhirnya perusahaan mampu kembali menghasilkan laba. Jadi, inti dari analisis ini adalah KF sudah menunjukkan perbaikan dari sisi efisiensi biaya, tetapi masih perlu meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban keuangan agar dapat mencapai laba. Baik, demikian presentasi mengenai analisis biaya dari kinerja PT Kimia Farma Tbk periode 2024 sampai 2025 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Kuncoro selaku dosen pengampu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun analisis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.